Bayangkan, sebuah negara yang telah dijajah selama berabad-abad, namun harus menghadapi penjajah baru yang datang dengan janji manis sebagai saudara tua. Itulah awal kisah Indonesia ketika Jepang memasuki tanah air pada tahun 1942. Mereka datang bukan hanya dengan senjata, tapi dengan propaganda, Nippon pelindung Asia. Kata-kata yang awalnya membuat mereka percaya, namun berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan. Dalam waktu singkat, segalanya berubah. Sekolah, politik, ekonomi, hingga kehidupan rakyat berada dalam genggaman Jepang. Ratusan ribu orang dipaksa menjadi romusa, tanpa harapan, dan bahkan tanpa pulangan. Namun di balik penderitaan itu, muncul bibit kemerdekaan. Organisasi-organisasi Jepang, pelatihan militer, hingga semangat persatuan rakyat. Semuanya menjadi bara yang membakar tekad bangsa ini untuk merdeka. Inilah kisah kelam penuh makna masa pendudukan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang dimulai dari 1942 hingga 1945. Sebelum Jepang memasuki Indonesia, Indonesia telah dijajah dengan Belanda. Namun, situasi ini berubah ketika perang dunia II meletus. Jepang ingin menguasai Asia dengan konsep Asia Raya. Untuk mendapatkan barang penting seperti karet, minyak, dan mineral. Hal ini membuat Indonesia menjadi sasaran utama Jepang. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang Amerika di Pearl Harbor yang membuat perang di Asia Pasifik semakin membesar. Jepang bergerak cepat menguasai Asia Tenggara. Pada awal tahun 1942, Jepang memasuki wilayah Indonesia lewat Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Pertempuran besar terjadi di Laut Jawa pada tanggal 27 Februari 1942 dan Jepang berhasil mengalahkan armada Belanda. Lalu pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Subang. Sejak hari itu, Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Dalam memerintah Indonesia, Jepang membagi wilayah ini menjadi 3 zona. Jawa dan Madura berada di Angkatan Darat ke-16. Sumatera berada di Angkatan Darat ke-25, serta Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di Angkatan Laut Armada Selatan 2. Pada awal pendudukannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan propaganda seperti Nippon, pelindung Asia, saya Asia, dan saudara tua. Karena telah lama menderita di bawah penjajahan Belanda, rakyat Indonesia sempat percaya bahwa Jepang akan membawa perubahan. Namun, ternyata sudah jadi itu sebaliknya. Jepang menghapus sebagai organisasi lama dan membentuk organisasi baru. Di satu sisi, Jepang memanfaatkan tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, Diego Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur melalui organisasi Putra pada tahun 1943 dan Jawa Hokokai pada 1944. Pada akhir pendudukan, Jepang mulai merasa terdesak dan mendirikan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Yang selanjutnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Kedua lembaga ini menjadi pembahasan dasar negara dan persiapan kemerdekaan yang berperan besar dalam negara Indonesia. Di bidang ekonomi, kondisi rakyat semakin memburuk. Jepang menerapkan ekonomi perang yang mengutamakan kebutuhan militernya. Sumber daya alam, pangan, dan tenaga kerja dieksploitasi besar-besaran. Akibatnya, bahan makanan langka, harga-harga naik, inflasi terjadi, dan rakyat hidup dalam kesengsaraan.
Dalam upaya mendukung perang, Jepang juga memaksa rakyat menjadi romusa, yaitu tenaga kerja paksa yang dikirim ke berbagai daerah, bahkan sampai ke luar negeri seperti Burma dan Thailand. Banyak romusa yang meninggal akibat kelaparan, penyakit, dan perlakuan yang kejam. Peristiwa ini menjadi salah satu bagian paling kelam dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia. Selain itu, Jepang melakukan kontrol ketat di bidang sosial dan budaya. Bahasa Jepang mulai diterapkan di sekolah, rakyat diwajibkan memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang, serta media massa diawasi dengan ketat. Propaganda ini dilakukan untuk menanamkan kesetiaan kepada Jepang. Namun di sisi lain, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi semi-militer dan militer untuk mempersiapkan rakyat menghadapi serangan sekutu, seperti Seinendan, Keibodan, Heiho, dan yang paling penting PETA pada tahun 1943. Pelatihan militer ini tanpa disadari menjadi bekal penting bagi bangsa Indonesia karena melahirkan kader-kader pejuang yang akan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Akhir kekuasaan Jepang terjadi ketika situasi perang berubah drastis. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat melakukan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Serangan dahsyat tersebut menyebabkan Jepang menyerahkan syarat pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun masa pendudukan Jepang di Indonesia membawa penderitaan besar, ada sejumlah hal yang secara tidak langsung mempercepat kemerdekaan Indonesia, seperti tumbuhnya kesadaran nasional, pengalaman berorganisasi, serta pelatihan militer yang diberikan kepada pemuda. Dengan demikian, periode 1942 sampai 1945 merupakan masa singkat yang berpengaruh besar pada perjalanan sejarah Indonesia. Dari kedatangan Jepang dengan janji manis sebagai pembebas hingga berubah menjadi penjajah yang membawa penderitaan. Sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebebasan tidak pernah datang tanpa adanya perjuangan. Ratusan ribu rakyat menjadi romusa, banyak yang tidak pernah kembali. Pengorbanan mereka bukan sekedar angka, tetapi nyawa dan harapan yang hilang demi masa depan bangsa. Namun tekanan itulah semangat Indonesia bangkit. Pelatihan militer, kesadaran nasional, dan keberanian rakyat menjadi bahan bakar yang menyalakan api kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang memang kelam, tetapi dari kegelapan itu lahir sebuah cahaya baru. Indonesia merdeka. Sejarah ini bukan untuk dilupakan, melainkan sebagai pengingat siapa kita dan bagaimana kita berdiri. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah.